Halo para kaum santuy, selamat datang di Kamar Santuy, tempat berkumpulnya para sobat-sobat santuy. 位之间的摩擦。普通的电影监制，大哥，金钱贵呀、你以为金钱钱一起赚了？多一万放赠与，嘿，脏不拉几，快吃吧。但是你真真正正的对手，好就不要见他。你知道你自己了，那麦星海要不要？留给你的小美眉。除了一个监制之外呢，我。Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih santuy? Masih suka Indomie goreng? Atau sudah membelot ke mie sedap goreng? Semoga sobat-sobat santuy murah rezeki dan diperlancar segala urusannya. Amin. Kali ini, Kamar Santuy akan merangkum film dari negeri, bukan Jepang, bukan juga Korea. Kali ini, Kamar Santuy akan merangkum film dari negeri Hong Kong yang berjudul Vulgaria yang dirilis pada tahun 2012. Film ini menceritakan seorang pria yang berjuang memproduksi sebuah film pemersatu bangsa yang dengan susah payah, kerja keras, dan kerja tegak sosis aktornya sudah dilakukan. Namun sayangnya semua itu tidaklah semudah seperti yang ia bayangkan. Nah, daripada penasaran, langsung saja masuk ke alur. Tunggu dulu. Sebelum masuk ke alur ceritanya, mari kita bangun kamar santuy ini bersama-sama dengan cara klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar para kaum santuy selalu bisa menikmati video-video dari kami. Oke cuy, skuy lah. Film ini diawali dengan seorang pria yang bernama Broto. Ia berprofesi sebagai seorang produser film terkenal. Di pagi itu, ia menjadi narasumber di sebuah wawancara terbuka mengenai dunia perfilman. Broto dengan percaya diri menjelaskan tentang tugas seorang produser dalam proses pembuatan sebuah film. Selama wawancara itu, ia menceritakan pengalaman hidupnya sampai saat ini. Bisa menjadi seorang produser yang sangat sukses dan juga terkenal. 等你下次发生性行为的时候呢，就会觉得很痛。岗位之间的摩擦，普通的电影监制。Pengalamannya pun ditampilkan sepanjang film, seiring dengan berlangsungnya wawancara. Diceritakan Broto pada awalnya adalah seorang produser amatir yang sibuk kesana kemari mencari sebuah sponsor. Akan tetapi sayangnya, usaha itu tidak membuahkan hasil yang maksimal. Karena film garapannya itu terlalu barbar, sehingga dianggap tidak ramah iklan. Sehingga menyebabkan produksi filmnya pun tertunda berbulan-bulan, dan ia pun tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. 商标呢，起码在电影里面出现超过，算了吧，不说太多了。Di sisi lainnya, mantan istri Broto meminta hak tunjangan hidupnya, yang belum dibayarkan oleh Broto selama 3 bulan. Istrinya pun mengancam apabila Broto tidak memberikan uang, maka ia tidak akan diizinkan untuk bertemu dengan putri tercintanya. Lanjut cerita cuy, di tengah kemalangan itu, Broto kemudian dihubungi oleh sahabatnya yang bernama Parman. Ia menawarkan sebuah solusi kepada Broto untuk menemui seorang pemimpin gangster yang diketahui juga merupakan seorang penikmat film pemersatu bangsa. 大哥，金钱贵呀、你以为金钱钱一起赚了？这两天没有时间过来谈。 Singkat cerita cuy, Broto dan Parman bertemu di sebuah warung kopi. Tak lama kemudian datanglah seorang pria yang bernama Bocor Alus bersama pengawal pribadinya. Ternyata bukan hanya namanya yang aneh, akan tetapi juga selera makannya pun di luar nalar. Hingga hidangan yang dipesan olehnya membuat selera makan Broto dan Parman menjadi hilang. Tentu saja mereka menolak untuk menyantap makanan tersebut, dan akhirnya
membuat Bocor Alus pun begitu marah, dikarenakan merasa ia sama sekali tidak dihargai. Bocor Alus lalu memaksa mereka untuk melakukan adegan persilaturahman sosis dan apem legit dengan seekor hewan, yaitu keledai. Aneh kali ini Bocor Alus. Oke cuy, lanjut. Skuy. Setelah adegan mengerikan itu berakhir, mereka pun melanjutkan untuk membahas mengenai bisnis mereka. Di sana, Bocor Alus akan menyetujui kerjasama dengan Broto apabila ia berhasil membuat klimaks dari film pemersatu bangsa favoritnya semasa kecil dulu. Bocor Alus juga menginginkan agar film itu melibatkan bintang film asli sebagai pemeran utamanya. Tanpa pikir panjang nih cuy, Broto pun sepakat dengan tawaran tersebut, semata-mata karena ia tergiur dengan uang tawaran dari Bocor Alus. 多淫乱放纵呢，嘿，脏不拉几的嘞。 Setelah itu, Broto menemui seorang wanita tua bernama Mbok Darmi. Diketahui, dia adalah bintang film pemersatu bangsa yang sudah gantung kancut cuy. Lalu Broto berusaha membujuknya untuk mau kembali berperan dalam film pemersatu bangsa yang akan diproduksi oleh Broto. Namun sayangnya, Mbok Darmi menolak tawaran tersebut, dikarenakan di usianya saat ini, dia tidak mau lagi memerankan sebuah film pemersatu bangsa. Kayaknya udah tobat ya cuy. 哎，这顿饭呢我来付，我求你，快吃吧。 Singkat cerita, Broto menemui mantan istrinya untuk menjemput putri tercintanya. Kemudian Broto membawa putrinya untuk berkunjung ke tempat dia bekerja. Akan tetapi, suasana kantor di waktu itu mendadak seperti sebuah pasar malam. Dikarenakan telah diubah menjadi studio foto keliling. Di sana, dia bertemu dengan wanita yang bernama Lastri. Lastri ini adalah aktris muda berbakat dan sekaligus juga teman lama dari Broto. Diketahui, masa seperti saat ini, tentu saja job syuting film pun menjadi sepi, yang mengharuskan kini Lastri harus bekerja paruh waktu sebagai seorang model. Setelah berbincang-bincang, Broto kemudian pergi menemui temannya, yang bernama Paijo. Paijo ini adalah seorang sutradara yang kini berubah haluan untuk membangun usaha judi. Disebabkan sudah lama tidak mendapatkan sebuah job, sehingga tak ambil pusing, Broto pun lalu mengajaknya untuk ikut bergabung dalam proyek Mahakarya Agung film pemersatu bangsa. Mantap kali nih Broto. Langsung ngajak rekan-rekan lamanya untuk kerja bareng. Setelah itu, Broto kembali ke kantornya, dan terlihat kantornya pada saat itu sudah sepi. Ya, seperti hati para sobat santuy semua. Namun, ternyata Lastri masih berada di sana, dikarenakan Lastri menemani dan menjaga putri dari Broto. Sebagai ucapan terima kasih nih cuy, Broto pun lalu mengajak Lastri untuk makan malam bersama. Bahkan, Broto juga mengizinkan Lastri untuk tinggal sementara di rumahnya. Kayak tahu nih ya model-modelan Broto gini nih. Oke cuy, lanjut. Skuy. Tampak sekali mereka sangatlah akrab. Meskipun dulu kala Broto pernah menipu Lastri. Di saat ia menjadi aktris pendatang baru. Kemudian adegan flashback yang memperlihatkan pertemuan Broto dan juga Lastri setengah tahun yang lalu. Di waktu itu Lastri sudah memberikan servis maksimal ke sosis Broto. Dikarenakan Lastri sudah mengerti bahwa seperti itulah cara kerja industri film modern. Emang gitu ya cuy? Jadi pingin jadi produser film nih cuy kalau kayak gitu caranya. 速度很快呢。作为一个监制之外呢，我 Pada keesokan harinya, mantan istri Broto datang untuk menjemput putrinya. Di sana ia pun begitu terkejut, dikarenakan melihat Lastri berada di rumah Broto. Ia pun mengingatkan agar Broto tidak lagi membawa seorang wanita sembarangan untuk masuk ke rumahnya, apalagi sedang bersama putrinya. Kemudian setelah mereka berlalu pergi, Broto kembali teringat soal filmnya, yang hingga saat ini belum juga menemukan seorang pemeran utama. Nah, untuk menghibur Broto yang terlihat stres,
Lastri pun berinisiatif untuk memberikan servis dengan melumat habis sosis si Broto. Mantap kali nih Lastri. Pengertian sekali gitu ya sebagai cewek nih ya. Ngelihat temen cowoknya lagi stres gitu langsung dihibur seperti itu. Aduh, mantap kali Lastri. Di saat Broto meremelek menikmati sosisnya yang diservis oleh Lastri, seketika itu Broto pun mendapatkan sebuah ide cemerlang. Broto kemudian kembali menemui Mbok Darmi untuk membujuknya sekali lagi. Di sana, Broto menjelaskan bahwa adegan pemersatu bangsa nanti akan dilakukan oleh pemeran pengganti. Tapi meski begitu, wajah Mbok Darmilah yang akan digunakan pada tubuh si pemeran pengganti. Dari sini, Mbok Darmi pun setuju dengan ide tersebut. Tak sampai di situ, Broto pun telah berhasil menyewa seorang aktor pemeran film pemersatu bangsa yang berasal dari negeri kakek Sugiono. Mantap pastinya nih. Bahkan, dia juga telah berhasil mendapatkan sebuah endorse dari sebuah pengaman sosis persilaturahmian yang untuk nantinya akan dipasang pada filmnya. Udah banyak sponsor sepertinya. 音乐一半的观众有反应啊，一提起来马上有反应。但是你真真正正的对手， Namun, usahanya itu tidak berjalan dengan lancar. Pada saat itu, Broto mengalami kesulitan yang disebabkan akibat dari asisten dan juga sutradaranya, hingga membuat biaya produksi membengkak. Karena itulah, Broto menemui mantan istrinya, yang tidak lain tujuannya adalah untuk meminjam uang, dan berjanji akan mengembalikannya setelah film dirilis ke masyarakat luas. Beruntung pada saat itu mantan istrinya setuju meminjamkan uang tersebut. Akan tetapi cuy, dengan syarat Broto tidak boleh menemui putrinya kembali. Pasti dilema nih Broto nih. Antara putrinya dengan kebutuhannya untuk memproduksi sebuah film, yaitu uang. Oke cuy, lanjut. Skuy. 因为女儿好就不要见她。你知道你自己了，那麦星海要不要？留给你的小美眉。 Proses syuting pun telah dimulai. Lastri sangat berterima kasih kepada Broto karena ia telah menepati janjinya. Meskipun peran yang ia berikan hanya sebagai pemeran pengganti. Selama beberapa hari proses syuting pun berjalan dengan lancar. Hingga suatu ketika aktor utama pun protes kepada Broto. Dikarenakan mengira akan ada adegan ledakan yang akan melibatkan dirinya. Tanpa disengaja, ia pun mendorong Broto hingga kepalanya membentur sebuah troli besi, dan Broto pun tak sadarkan diri. Hari berganti hari, hingga minggu berganti minggu, hingga Broto pun tersadar ia pun sudah berada di rumah sakit. Di sana, ia pun dijaga oleh Parman bersama Lastri yang sudah setia menemani. Broto pun terkejut yang disebabkan karena ia telah mengetahui bahwa dirinya telah koma selama 3 bulan. Dan saat itu juga, ternyata filmnya sudah selesai dikerjakan. Beserta sudah siap untuk dirilis dan disebarkan ke masyarakat secara meluas. Ya, meskipun Broto tidak tahu hasilnya seperti apa, dia tetap merasa senang. Dikarenakan tugasnya telah berjalan sebagaimana mestinya. Akan tetapi, saat Broto bersama bocor alus untuk menonton film itu, keduanya pun nampak kecewa dan tidak menikmati film tersebut. Kemudian bocor alus pun protes, karena bintang film idolanya diganti oleh pemeran lainnya. Ia pun meminta agar film itu tidak disebarluaskan ke masyarakat, dikarenakan akan membuat malu nama produksi perfilman. 零后90后，90岁以后啊，买上几十期结婚酒。 Sampai di akhir film masih memperlihatkan wawancara Broto yang masih berlangsung. Broto pun jujur kepada penontonnya bahwa film terakhir yang dibuatnya itu sudah hilang dan tidak ada yang mau menontonnya kembali. Lalu film pun berakhir. 我真的断片了。 Oke cuy, bagaimana menurut Sobat Santuy tentang film kali ini? Apakah Sobat Santuy bercita-cita jadi sutradara atau produser film pemersatu bangsa? Seperti biasa cuy, coret-coret di kolom komentar ya. Dan terima kasih sudah menonton Kamar Santuy. Dan sekali lagi, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Dan jika sobat-sobat santuy suka dengan alur film kali ini, ya thank you, see you, and bye-bye.